Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kangen banget loh aku sama kalian. Kalian mungkin gak kangen sama aku ya. Mungkin teman-teman gak kangen sama Mas T, tapi Mas T kangen banget sama kalian, bener deh. Apalagi kemarin, Masya Allah, I'm so sorry. Asik, I'm so sorry. Sorry banget karena waktunya tidak memungkinkan untuk Mas Tulus bikin vlog di hari Sabtu, dan di sana ternyata beberapa acara itu di beberapa titik lokasinya, dan memang tidak bisa dari pagi bikin vlog dulu karena harus ke lokasi satu, dan kemarin tuh Mas Tulus yang terakhir tuh seharian sampai malam ternyata guys, dan itu tuh menyiksa sekali. Gak tahu kenapa hari ini juga masih kerja tadi sampai jam 3. Percaya nggak Mas T syutingnya jam berapa? Ini sudah jam 17.15. Mas T pulang jam 3, mandi, terus melakukan kegiatan, lalu geletak, merem, dan ini baru bangun, rek, bayang no. Saking nggak tahu kenapa badan rasanya kayak remuk gitu loh. Padahal biasanya ngejob nggak pernah sehancur ini badan gitu loh, nggak pernah secapek ini, rasanya kayak capek banget. Nyampe lo langsung plek, langsung tidur gitu loh. Dan ini nih baru bangun tuh, kelihatan matanya ya. Dan aku ngerasa punya beban ketika, aduh pengen syuting sebenarnya hari ini, cuman ya niatnya adalah pulang ngejob, pulang nyanyi, mandi, sholat, syuting. Ternyata udah mandi, udah sholat, pelak, ya Allah Akbar, dan tidurnya masih pakai handuk guys. Setelah masih pakai handuk lagi, pakai sarung, dan handuknya tuh masih kayak yang ya ilah kayak gitulah. Kayak orang itu loh, kayak orang kelemesan gitu loh, kayak orang kecapean. Emang kecapean kali ya. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini edisi ke-20 tanggal 30 Januari 2022, dan masih dalam suasana yang di luar agak mendung-mendung, hujan-hujan, gerimis-gerimis mengundang gitu. Dan hari ini Mas T syutingnya dalam ruangan karena di luar itu banyak anak-anak lagi main. Jam segini masih rame karena kan ini hari Minggu ya teman-teman, jadi jam segini justru malah rame. Nah, saya kira-kira mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang bertanya ke Mas Tulus perkara sesuatu. Nanti kita bahas soal itu ya, rahasia. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya. Yang baru pertama kali nonton video ini, salam kenal. Jangan marah, jangan nesu, jangan bosan, karena memang Mas Tulus sedikit ada basa-basinya yang memang kadang-kadang tuh basi gitu loh. Jadi teman-teman mungkin agak-agak bete ya ketika apaan sih lu, kegiatan lu sendiri lu omongin misalnya gitu ya. Ada mungkin sebagian dari, tapi ya itu ciri khasnya Mas T, itu ciri khasnya saya. Jadi suka ngebahas sedikit cerita soal apa tadi yang dihadapin, kemudian apa yang saya jalanin gitu doang. Bukan berarti curhat soal ini terus saya minta duit, enggak kok, cuman sedikit cerita aja ya. Yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, selamat datang kembali. Jangan lupa pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting. Mas T minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan. Matur sembah nuwun sangat. Kemarin sudah berjalan cukup baik untuk sedekahnya. Sekali lagi buat Ibu Diana, matur sembah nuwun. Sponsornya untuk para ibu-ibu dan juga untuk para tim masak, terima kasih banyak. Semoga berkah selalu. Dan teman-teman yang masih ingin membantu Nasi Box, silahkan Mas T tunggu. Caranya gimana? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimal terserah kalian berapa saja, ya. Terus Mbak Novi juga terima kasih kiriman oleh-oleh dari Bandung. Masya Allah, lagi di Bandung pengen ke Jakarta, kata suaminya nggak bisa. Akhirnya apa? Ngirim dari Bandung ke Jakarta pakai someday service. Wow. Dan langsung nyampe, ada kayak pisang gitu, bolen deh kalau bahasanya kita ya. Dan ada beberapa hal yang memang ya oke lah,
pokoknya panganan enak. Ono kopi ini barang. Pokoknya terima kasih matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah, terima kasih banyak. Yang sudah transfer untuk sedekah nasi box juga terima kasih banyak. Minyak bidara kenapa Mas Tulus belum bisa kirim? Karena kalau Sabtu Minggu itu memang tidak ada pengiriman. Hari Sabtu sih masih ada. Hari Minggu tidak ada pengiriman sama sekali ya teman-teman. Jadi untuk yang komplain-komplain kalau takut nggak sampai katanya, terus takut takut Mas Tulus tipu juga nggak apa-apa. Percaya atau tidak teman-teman, masih banyak yang sudah sampai tapi meneng wae, nggak transfer, nggak ngomong, nggak ada komunikasi apapun. Jadi yang jenengan ketipu salah, sing ketipu kadang-kadang aku ya. Kadang-kadang Mas teh kirim nanti kalau sudah sampai saya transfer, buktinya nggak enak. Kecuali dari awal dia ngomong nggak transfer, waduh keliru jenengan. Makanya kalau memang jenengan takut pesan minyak bidara sama Mas Tulus, caranya itu gampang, tunggu sampai dulu baru transfer. Ujung-ujungnya yang ditipu Mas Tulus. Udah nyampe ngomong nyampe yo enggak, transfer yo enggak. Masya Allah, semoga berkah, amin. Dan aku hanya berdoa mudah-mudahan meskipun dengan cara nggak baik, tapi barang yang tak kirim mudah-mudahan masih bisa bermanfaat gitu ya. Yang mau pesan minyak bidara gimana caranya? Klik kolom deskripsi sekarang, ada nomor WhatsApp 0857541188 itu khusus buat kalian yang mau pesan minyak bidara ya. Dan baru ada pengiriman di hari Senin nanti. Terima kasih banyak. Nah, terkait beberapa hal yang sudah disampaikan kemarin sebelumnya di vlog sebelumnya, Mas Tulus pengen bahas sedikit soal ibu kota kita yang baru. Teman-teman banyak yang nanya ini. Oh ya, soal angka 22 nanti gampang ya diatur dibahas di suatu ketika nanti, gak harus sekarang juga. Teman-teman ternyata banyak yang penasaran kira-kira bener gak Mas Tulus akan ada musibah, akan ada tsunami, akan ada gempa. Kadang-kadang kita ini ketika sudah terlalu maaf ya teman-teman, maaf sekali lagi, sudah terlalu parno, kamu tuh nonton video-video yang bersumber atas ya, dibilang ramalan yang lebih detail dari apa yang Mas Tulus sampaikan, ya mungkin lebih detail, tapi kudune jangan sampai ke dalam hati ya, dijadikan sebagai bahan wacana untuk memperbaiki diri tok wae. Jangan ada sesuatu yang nyeleneh-nyeleneh di pikiran supaya nggak terlalu ketakutan ya. Aku tinggal di pinggir pantai Mas Tulus, aku ini mau terbang dan nah, akhirnya pikirannya macam-macam ya. Mengarah kemanapun terserah. Maksud saya begini, selama masih ada beberapa hal baik yang bisa kalian ambil, menurut aku sih nggak masalah ya. Nah, aku pengen sedikit menanggapi beberapa komentar-komentar dari salah satu pejabat negara ya. Bukan dibilang pejabat juga, sorry, tapi salah satu petinggi dulunya katanya di salah satu partai yang mengatakan kalau katanya ibu kota baru itu adalah tempat jin buang anak ya. Dan bahkan sampai FYP viral, kemudian saudara-saudara kita dari suku Dayak juga sempat tersinggung dengan adanya itu. Jadi teman-teman, kalau dikategorikan tempat jin buang anak itu ya beliaunya yang sudah mengatakan juga sudah mengklarifikasi sebetulnya niat omongannya begini. Tapi ya tetap sudah terlanjur keluar, sudah terlanjur tersulut ya toh. Bener kata Eyang kan, akhirnya banyak pejabat-pejabat ataupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya atau setidaknya orang-orang pintar ternyata terjebak dalam statementnya sendiri. Dari cara berbicaranya justru memicu atau memancing orang-orang lain untuk justru beremosi di situ. Dan ya yang sampaikan ya betul, dan yang sangat sedih dengan kejadian itu ya. Jadi menurut aku kalau tempat jin buang anak ya dalam arti yang sebenarnya mungkin memang ada beberapa tempat. Sebenarnya menurut aku ya, tempat jin buang anak itu bukan berarti kayak hanya di Kalimantan gitu loh. Di tempat tinggalnya Mas Tulus, di belakang rumahnya Mas Tulus itu juga dulu sempat terkenal dengan istilahnya orang-orang buang jin. Karena dulu rumah hanya satu, rumahnya Mas Tulus tok di dalam gang itu. Jadi belakang itu sebutannya adalah tempat tanahnya jangan dibeli, tanah itu tempat buang jin doang, itu ya istilahnya kalau orang dulu begitu bilangnya. Tapi menurut aku ya mungkin memang benar-benar ada tempat-tempat seperti ini. Nah, ini menarik buat dibahas. Nah, nanti kalau misalnya jenengan setuju, kita akan bahas di suatu ketika soal jin buang anak ini sebenarnya gimana sih konsepnya. Nah, kita bahas lain kesempatan ya teman-teman. Jadi sementara waktu Mas Tulus pengen nyenggol sedikit supaya jenengan tertarik buat dibahas. Kalau tertarik pengen dibahas soal jin buang anak, silahkan klik kolom komentar sekarang. Mas Tulus bahas, oke? Nah, setuju, terima kasih. Kita skip dulu soal itu. Sekarang kita pengen bahas soal Nusantara kita, soal ibu kota baru yang katanya namanya adalah Nusantara. Dari segi pandang gaib
dari segi pandang netral saja. Saya nggak mau bawa partai, saya nggak mau bawa presiden, saya nggak mau bawa pejabat dan lain sebagainya. Saya tidak mau membawa itu, tapi dari segi pandangku pribadi aja. Sebelumnya Mas Tulus sudah membahas soal itu di video yang cukup lama, mungkin ada 1 tahun yang lalu ya, soal Nusantara. Tapi beberapa hari belakangan memang sedang naik lagi pembahasan itu. Jadi Mas Tulus coba bahas lagi karena banyak juga subscriber yang minta dibahas soal ini ya. Kira-kira menurut pandangan Mas Tulus sendiri bagaimana sih? Apakah para leluhur menyetujuinya? Aku tidak mengiyakan apabila para leluhur semuanya mensetujui, tetapi dari konteks yang sebenarnya adalah sama seperti gini loh teman-teman. Untungnya kita ini punya pemimpin yang beberapa alirannya itu, beberapa konteks dikatakan spesial ya, memang spesial beberapanya. Jadi titik-titik yang seharusnya menurut aku gini sih teman-teman, ini boleh-boleh saja, tidak masalah. Tetapi buat aku apabila ini gagal, ini adalah jadi penghancur. Ini gagal, ini akan jadi momen penghancur bagi yang mewacanakan. Saya nggak bilang presiden, saya nggak bilang siapa-siapa. Tapi kalau memang ini sampai gagal, ini tidak akan bisa dianggap benar. Tapi ini akan menjadi salah, kemudian akan banyak penghancur di situ. Justru nama baik yang mewacanakan ini akan sedikit buruk apabila gagal. Terus pandangan Mas Tulus sendiri, sebagian besar banyak, apakah leluhur semua merestui? Jawaban Mas Tulus secara detail Mas Tulus bilang, kalau dikategorikan semua leluhur merestui, jawaban Mas Tulus tidak semuanya. Tidak semuanya ibu kota baru ini direstui sama leluhur kita. Leluhur Nusantara kita belum disetujui 100% sebetulnya. Makanya mondak mandek walaupun desainnya sudah dibangun segini, mau ini mau itu, beberapa tempat di sekitar itu katanya sudah mulai maju, sudah mulai bagus, jalan dan lain sebagainya, bandara dan lain sebagainya. Tetapi banyak hal-hal yang harus difikirkan, baik secara apa ya, macam-macam lah. Seginya macam-macam banget. Ekonomi, kemudian kan itu menjadi kota kan. Jadi kan biasa ibu kota ini ya, aku pernah baca beberapa hal yang diberatkan sama kita adalah Jakarta akan sedikit bergolak ketika ya ini sudah pindah, karena kan pasti akan banyak beberapa kedutaan besar yang pindah ke sono dan lain sebagainya. Dan itu menurut aku masih proses sangat panjang sekali. Jadi kalau jenengan bertanya apakah leluhur kita mensetujui 100% pembangunan negara baru, ibu kota baru kita ini, jawaban aku tidak semuanya mensetujui. Jadi memang ketika ini diterapkan oleh pemerintah kita, yes, ini hak dari pemerintah kita. Ini hak ya, pemerintah pengen membuat sesuatu yang baru, kemudian yang bisa dimanfaatkan, kemudian yang bagus. Sebenarnya tujuannya tetap buat kita. Tetapi ketika ada kategori kenapa harus di sana, kenapa harus tempat itu, ya aku rasa banyak hal yang dipertimbangkan. Banyak hal yang sudah dipertimbangkan dengan matang dan maaf ya, sekiranya kita teman-teman menyalahkan, saya tetap nggak setuju dengan gini-gini. Yo wes, nggak setuju ya diam aja, ya nggak setuju ya sudah gini. Kalau secara pribadi Mas Tulus setuju atau tidak? Jujur secara pribadi saya juga tidak setuju. Saya tidak setuju negara kita ibu kota negara kita dipindah. Secara pribadi, ya secara nalar pribadi. Ketika ditanyakan setuju tidak, saya jawab tidak. Saya tidak setuju. Banyak hal yang memang saya pikirkan. Banyak konteksnya, banyak pemikirannya, jadi nggak bisa saya satukan. Kemudian aku sempat ngobrol dengan Eyang beberapa hari yang lalu. Aku sempat tanyakan soal ibu kota kita yang baru, dan memang Eyang mengatakan kayak rodok nganu sih le. Istilah kata dalam arti begini, rodok kemajon itu terlalu cepat. Jadi belum sekarang sebetulnya. Ketika akan ada gebrakan baru dengan ibu kota baru, sebetulnya belum dalam waktu dekat. Seharusnya masih sangat lama. Menurut aku sih ya ada sekitar beberapa dekade lagi sebenarnya ya, menurut hitungan Eyang. Tapi Eyang melihat kayak yang kecepatan kemajon, dalam artinya ya secara langsung aku tanya lah, menurut Eyang sendiri, kalau Eyang jadi aku manusia biasa, aku yang harus patuh dengan pemerintahku, apa yang harus aku lakukan? Kamu tetap harus patuh dengan keputusan pemimpinmu. Tetapi dalam hal ini kalau memang kamu tidak setuju, ya kamu boleh bilang nggak setuju. Kalau aku jawab aku nggak setuju, ya nggak tahu kenapa teman-teman. Dari beberapa aspek aku tetap mengatakan tidak setuju. Ketika orang ditanya kenapa sih kan Kalimantan biar maju biar ini. Yes, I know, aku juga tahu soal itu, tapi nggak tahu kenapa di hatiku nggak setuju. Untuk saat ini loh ya, untuk saat ini aku belum setuju. Karena menurut aku yes, terlalu cepat, terlalu ekstrim. Dan kalau ini gagal, semuanya akan hancur.
bener rungokno omongannya Mas Tulus. Jadi ketika ini gagal, ketika ini memang betul-betul digagalkan, bahkan dibuat sungsang lagi, ini akan sangat bisa menghancurkan. Ya, menghancurkan berbagai macam jenis orang. Dalam hal ini menghancurkan karir seseorang, menghancurkan beberapa hal yang tidak seharusnya hancur dan sebagainya. Ya. Dan ya, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, kita juga tetap harus mendoakan yang terbaik juga. Karena kan itu untuk ibu kota negara kita. Setuju atau tidak setuju, itu hak asasi manusia masing-masing. Akan tetapi dalam hal ini, tetap kita harus mendukung keputusan dari pemimpin kita, pemerintahan kita. Karena kita di bawah naungan beliau-beliau yang di atas itu. Setuju atau tidak, yo hakmu dewe-dewe. Tapi kan kita tetap harus menyetujui itu. Tetap mendukung, bukan berarti menyetujui, tapi ya terserah hak masing-masing, tapi tetap kamu harus mendukung itu, ya. Dalam posisi apapun ini, secara gaib memang, ya ini juga masih jadi berbuncingan sebenarnya. Ya secara gaib ini belum selesai. Teman-teman yang bisa menyaksikan apa yang Mas Tulus lihat, silahkan lihat sendiri, silahkan cek sendiri apakah ini sudah fix di alam gaib semua leluhur kita merestui. Monggo cek sendiri. Kalau menurut saya ini belum. Rapat soal ini juga masih sering dibahas, masih sering disinggung, dan ya teman-teman, Kalimantan adalah sebuah tempat yang spesial. Kalimantan sebuah tempat yang spesial. Walaupun dikategorikan sebagai, maaf, ada yang bilang jin buat anak dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, memang itu tempat yang bukan tempat sembarangan. Jadi ketika mau dibangun sesuatu, sudah dipastikan juga akan dilakukan sesuatu yang untuk tempat yang tidak sembarangan gitu loh teman-teman. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang tinggal gali, bangun, tidak seperti itu. Jadi ada prosesnya. Nah, prosesnya ini digelar secara nyata juga secara gaib. Karena ini, pemerintah kita, pemimpin-pemimpin kita itu sebagian besar ada yang memang punya pilihan tertentu, kemudian punya naungan tertentu. Maksudnya, tak maksud naungan ya. Beberapa pemerintah kita itu punya naungan leluhur juga di tubuh mereka. Nah, ini yang membuat mereka kenapa bisa membuat keputusan, kemudian sedikit banyaknya leluhur di dalam di alam gaib atau leluhur kita yang sebetulnya Allah izinkan jadi leluhur kita, itu kenapa bisa setuju, bisa merestui dan lain sebagainya. Jadi, oke, di dunia nyata mereka hanya membutuhkan uang, kemudian dukungan dan juga persetujuan dari anggota DPR dan lain sebagainya. Ya, beberapa orang, LSM dan lain sebagainya. Mungkin prosedurnya aku nggak terlalu paham lah ya soal itu, tapi di sisi gaibnya, dari sisi halusnya, dari segi supranatural, dari segi magicnya, memang mereka juga tetap harus mendapatkan restu dari leluhur. Karena Babat Alas itu kan nggak gampang. Ingat nggak dulu leluhur kita kalau Babat Alas? Ya kan? Bangun Jawa Timur, bangun Jawa Tengah, sampai ada Bali, ada NTB, kemudian ada Lampung, ada Sumatera, ada Kalimantan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi Kalimantan, yang notabene sukunya adalah suku Dayak atau suku Kalimantan, tiba-tiba akan dijadikan sebagai ibu kota yang akan banyak sekali suku-suku lain yang masuk ke situ. Walaupun di situ kan sudah banyak orang Jawa, ya, banyak orang Banyuwangi, banyak orang Sulawesi, ya kan, banyak orang Sulawesi di Kalimantan. Nah, jadi beberapa hal yang harus disinkronisasikan antara Kalimantan dengan suku-suku lain, ini juga sudah terjadi sebetulnya, sudah tidak terlalu sulit, tapi kan akan banyak suku-suku lain yang mungkin saja akan pindah ke Kalimantan karena adanya perpindahan ibu kota ini. Nah, ini banyak hal yang memang harus betul-betul difikirkan. Dan sekali lagi, Babat Alas iki ora gampang, Rek. Sebelumnya ya sudah pasti ada sesuatu, ya toh? Kan ada ketua adat, ada apa namanya itu? Kayak kepala suku dan lain sebagainya. Itu pasti ada sesuatu yang mereka lakukan untuk meminta izin untuk tempat itu. Dan ya intinya izinnya mintanya sama Allah, bukan sama jin-jin yang dibuang. Kalau kata siapa itu, bapak ganteng itu loh yang bilang katanya tempat jin buang anak dan sebagainya. Kalau bisa jangan sih ya, jangan dikategorikan seperti itulah. Nah, kita akan bahas nanti soal itu, sebetulnya jin buang anak itu apa sih. Kalau setuju silahkan klik kolom komentar. Nah, sorry, teman-teman setuju atau tidak ibu kota negara kita pindah ke Kalimantan? Setuju atau tidak silahkan klik kolom komentar. Kalau aku mohon maaf untuk saat ini aku katakan belum setuju. Karena ya menurut aku keputusan yang digelar secara nyata mungkin masih banyak yang keberatan juga secara nyata ya. Kemudian secara gaib juga memang pemerintah lagi, leluhur kita masih belum memberikan izin 100% atas pembangunan ini. Tapi keputusan anak cucu demi tujuan yang baik
insya Allah selalu didukung meskipun mereka tidak menyetujui. Meskipun mereka tidak menyetujui, tetapi jangan salah teman-teman. Apakah pembangunan negara baru ini tidak akan ada rintangan? Waduh, jangan salah, Rek. Sesuatu yang digunakan untuk tujuan baik, sesuatu yang digunakan untuk tujuan yang ya memang untuk kita, itu pasti akan ada penjegalan. Wes ora mungkin rene apa-apaan nih wes. Dari segi ini, segi itu banyak yang jegal. Dari segi gaib pun ya Mbah Dajjal nggak akan tinggal diam, akan memanfaatkan ini gitu loh. Akan dijadikan hal-hal untuk ya nyari korban dan lain sebagainya, kegaduhan, kemudian mancing. Nah, buktinya sekarang apa? Udah mulai banyak yang kepancing-pancing. Ya toh, ada yang bilang katanya bahasa Sunda nggak boleh, kemudian minta maaf. Udah minta maaf tetap aja dicaci maki, terus bilang lagi jin buangan dan lain sebagainya. Nah, ini kan sebagian termasuk sebagian dari tipu muslihatnya Mbah Dajjal, menggerakkan anak cucunya, menggerakkan penerusnya atau istilah kata itu menggerakkan beberapa hal yang memang menurut Mas Tulus sendiri sih ini adalah memang hal yang dijadikan sebagai bahan pemecah belah bagi masyarakat Indonesia. Dan ini belum seberapa. Suatu ketika kan ada nanti akan kaget-kagetan ini kayak korupsi-korupsian, istilah kata tuh dituduh ini tuduh itu, kemudian pengembangnya tuh ini, etnis ini, rasis dan lain sebagainya. Ini akan muncul dalam pembangunan ibu kota baru ini. Jadi ini masih sangat-sangat gampang. Sangat gampang bagi Mbah Dajjal buat nyari celah, buat ngancurin kita sebelum membangun ini. Berhasil atau tidaknya, wallahu alam. Kita minta sama Allah kalau memang tujuannya baik, semoga ibu kota ini terbangun dengan baik, termanfaatkan dengan baik, jangan sampai ada korupsi-korupsian, semua berjalan lillahi ta'ala. Ya, karena Allah ta'ala. Dan istilah-istilah orang-orang rasis yang keluar dari kandangnya setelah ada kegiatan ini, mudah-mudahan akan semakin diredam sama Allah. Tapi ya, sekali lagi, berbagai hal yang akan menghancurkan pembangunan ini akan sangat-sangat besar. Ya, jadi bukan berarti leluhur kita tuh nggak setuju terus mereka diam aja, enggak. Banyak yang memang sedang mereka rapatkan, sedang mereka gimana ya istilahnya itu, sedang mereka cover juga untuk kejadian ini supaya banyak beberapa hal yang memang harus mereka cover. Semakin banyak kejadian-kejadian buruk yang dipancing oleh bangsa jin tadi, akan semakin besar pula efek yang akan dirasakan masyarakat. Akan banyak yang terfitnah, akan merasa ada yang merasa tersinggung, terfitnah, kemudian merasa disinggung dan lain sebagainya. Dan ini hal-hal yang memang harus kita waspadai ya teman-teman. Selebihnya itu yang bisa Mas Tulus bahas soal ibu kota baru. Setuju atau tidak, Mas Tulus secara pribadi sampai detik ini belum menyetujui secara pribadi. Tapi kan suaraku juga nggak penting, ya. Suaraku tuh nggak penting. Yang penting adalah suara dari beberapa orang-orang yang dianggap penting memberikan persetujuan atau tidak. Tapi untuk saat ini kalau secara pribadi saya tidak menyetujui, karena bukan berarti saya ikut-ikut sama Eyang, tapi Eyang pun sebetulnya belum menyetujui, tetapi tetap didukung kalau memang tujuan untuk sesuatu yang baik ya. Dan suatu ketika ini kembali Eyang menegaskan satu kata-kata, aku maaf ya teman-teman, aku sempat nyeletukin bahasa ke Eyang, ini mungkin nggak kalau dimanfaatkan orang buat nyari duit? Mungkin nggak kalau ada proyek di balik semua ini? Mungkin nggak ada konspirasi di balik semua ini? Eyang bilang, becek ke titik Allah ketoro. Suatu ketika, apa yang dilakukan dengan yang tidak benar semuanya akan terbongkar. Aku jujur sempat menanyakan itu, tapi ya secara detail yang bilang becek ke titik Allah ketoro. Jadi ya, aku tuh kayak gimana ya sama Eyang sekarang ya. Eyang tuh kayak lebih lebih kalem lagi gitu loh. Eyang itu hampir tidak pernah mengatakan kalau dirinya marah beberapa bulan belakangan ini ya. Jadi kayak yang lebih sabar, lebih slowly. Kayak aku tuh misalnya jujur ya, Mas Tulus pernah di satu posisi yang bantuin Eyang lagi ada perlu gini. Yang aku maaf, yang aku capek banget, yang aku kesel banget. Karena dia tahu kondisi tubuhku ya, biasanya Eyang kan agak cemberut gitu loh. Eyang tuh masih walaupun nggak marah tapi kecewa kalau aku nggak tolongin. Misalnya, ini nih mana gitu ya. Aku terus ngomong, yang aku lagunya capek banget ya. Kalau cuma zikir toh, aku tak ambil wudhu, aku zikir ya yang. Kalau misalnya harus ngelakuin beberapa hal yang misalnya harus sholat, kemudian harus ini lagi, sholatnya beberapa rakaat kan biasanya kalau yang tuh ngajar ini. Aku agak kurang kuat kalau udah terlalu capek, dan dia ngerti aku capek. Dia ngerti aku tidurku susah. Dia tahu aku susah ini, dan badanku tuh sudah mulai drop tuh dia tahu. Oke, dulu tuh cemberut, kalau sekarang nggak apa-apa istirahat seyonang ya. Jadi kayak lebih slow, lebih Eyang tuh lebih apa ya, lebih adem aja gitu loh ngelihatnya. Sekarang tuh lebih kayak gitu, dan kayak
Dulu ketika ada sesuatu yang kutanyakan nggak setuju ya dia marah, tapi kalau sekarang ya lo bukan berarti ya nggak setuju terus saya nggak dukung toh. Nah sudah setuju ya yang dukung tetap, kan istilah kata gitu, tetap diberikan cover untuk selama untuk tujuan yang baik. Tapi sepertinya kegaduhan besar masih sangat membayangi ini. Jadi kita doakan mudah-mudahan ini benar-benar keputusan terbaik dari pemerintah kita. Kemudian juga hal baik yang betul-betul bisa dimanfaatkan. Satu, oke, Jakarta mungkin akan sedikit turun, tapi kan ini juga untuk menaikkan taraf hidup dari masyarakat Kalimantan sendiri. Jadi mudah-mudahan ada manfaat meskipun ada yang menjadi istilah kata Jakarta agak sedikit bergoyang. Mungkin mudah-mudahan di sana juga ada manfaatnya. Jadi ada satu korban yang disingkirkan, tapi untuk satu lagi yang lebih lagi, kemudian justru mudah-mudahan dua kota ini bisa saling sinergi, kemudian bisa saling membantu. Jadi Jakartanya aman, Kalimantannya juga jadi rame dan lebih maju. Amin. Minta sama Allah mudah-mudahan yang terbaik ya teman-teman. Setuju nggak setuju hak yang jenengan, tapi tetap harus didukung karena itu keputusan dari pemerintah kita. Dan keputusan dan suaramu tuh nggak berguna sama sekali. Yang berguna adalah keputusan dari beberapa orang-orang di atas kita atau wakil kita, wakil rakyat yang bisa diberikan hak untuk memberikan ini terjadi atau tidak. Dan memang sudah wacana sudah selesai, sudah akan dibangun dan saat ini katanya detail-detail dari pembangunannya sudah semua diatur ya, dan bahkan aku banyak info dari teman-teman subscriber yang dekat dengan tempat itu katanya jalan-jalan sudah mulai bagus. Mudah-mudahan beberapa hal yang diharapkan ini pasti diharapkan juga sama masyarakat Kalimantan kan, untuk kemajuan Kalimantan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih ya untuk tujuan baik, manfaatnya baik, dan minta sama Allah semuanya yang jadi yang baik-baik. Nggih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kembali ke pemikiran jenengan semua nggih. Setuju atau tidak? Ya hak kalian masing-masing, silahkan klik kolom komentar. Kalau nggak setuju kenapa? Terus apa alasannya kenapa nggak setuju? Dan kalau setuju kenapa dan apa alasannya setuju ya. Teman-teman terima kasih banyak. Mas terus doakan untuk yang sudah sakit semoga cepat sembuh. Dan untuk yang belum punya rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Yang punya tanggungan hutang piutang semoga Allah lunaskan hutangnya. Yang belum bekerja cepat bekerja amin. Yang sudah bekerja semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah. Yang belum ketemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Yang dagang semoga laris manis berkah terus amin. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Matur sembah nuwun orang baik, sudah menjelang maghrib soalnya sudah 26 menit. Oke, matur sembah nuwun, sehat selalu. Mas Tulus bikin vlog kenapa? Karena Mas Tulus kangen sama jenengan. Bukan jenengan yang kangen sama Mas Tulus, Mas Tulus kangen sama jenengan. Setuju atau tidak kita besok loh ya. Besok kita bahas soal jin buang anak, setuju atau tidak silahkan klik kolom komentar sekarang. Buat yang mau bantu sedekah silahkan klik kolom deskripsi. Yang mau pesan minyak beda juga ke kolom deskripsi ya. Punya kritik dan saran bisa langsung ditulis di kolom komentar ataupun DM di BigTools_BP2. Terima kasih banyak orang baik. Apapun hasil komentar dari kalian ya, selama masih bisa dibaca dengan kata-kata yang baik, Mas Tulus masih bisa dukung, masih bisa terima. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Dah.